Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fajar Pehirawan, peneliti dari CSIS. Pak Fajar, Ya, ya menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Fajar, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam mendongkrak konsumsi supaya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tidak akan mengalami koreksi yang cukup dalam. Paling tidak ini diharapkan bisa kembali ke 0%. Dari realisasinya sampai sejauh ini Pak Fajar, bagaimana Anda melihat apakah memang akan ada perbaikan dari sisi konsumsi di kuartal ketiga sampai ya. sejauh ini? Oke, baik Mas Dev. Jadi untuk kuartal 1 kan memang kita masih sangat senang gitu ya. Kita lihat pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga itu masih 5%, segitu positif 5%. Dan kemudian di kuartal kedua itu berbalik sangat drastis gitu ke level minus 5%. Nah, memang kalau kita bisa lihat bahwa dalam periode April sampai dengan Juni memang menurut saya mungkin skema-skema bantuan itu apa itu bentuknya bansos berupa uang tunai ataupun berupa in-kind gitu atau berupa barang memang mungkin masih belum terlihat dampaknya atau efeknya. Nah, dengan harapan bahwa memang bantuan sosial sudah mulai disalurkan gitu ya secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang memang berhak menerima, saya berharap sih memang kuartal 3 ini diharapkan bisa membaik dibandingkan kuartal kedua. Nah, namun sebenarnya harus digarisbawahi bahwa memang apakah masyarakat yang dibantu itu proporsinya cukup signifikan di ekonomi kita. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bilang kepemilikan aset atau kepemilikan uang tunai, itu memang kalau kita bicara masyarakat menengah ditambah masyarakat berpendapatan rendah, mungkin proporsinya masih di bawah 50% atau di bawah 40%. Mungkin hanya ada hanya sekitar 30-40% masyarakat yang menguasai hampir setengah lebih dari proporsi uang tunai yang ada di perekonomian. Nah, maka dari itu menurut saya kalau bisa dilihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, saya sih memiliki semacam keoptimisan ya, kalau bisa memang itu masih bisa mendongkrak lah minimal lebih baik dibandingkan kuartal kedua kemarin seperti itu. Baik, dan apakah dampaknya akan lebih terasa nantinya di kuartal keempat, Pak Fajar? Nah, kan memang di sini kita tahu bahwa bansos itu sudah dijelaskan bahwa memang pemerintah akan memberikannya sampai dengan Desember. Dan itu pun bergantung dari bagaimana proses pengentasan dari COVID-19 ini, apakah sudah mulai menurun atau seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya memang masih belum ada, tadi saya bilang bahwa protokol kesehatan ataupun apapun yang bagaimana cara mengurangi penularan COVID-19 ini dipatuhi secara baik, menurut saya efektivitas dari stimulus ekonomi mungkin akan lebih efektif lagi, akan lebih berdampak positif lagi seperti itu. Jadi menurut saya memang keduanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh kita hanya fokus pada ekonomi saja, tapi melupakan bagaimana caranya menjaga penularannya agar tidak terjadi seperti itu. Baik, dari konsumsi sudah kita bahas Pak Fajar. Bagaimana dari sisi investasi Pak? Peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian upaya pemerintah di tengah pandemi ini. Untuk investasi sendiri menurut saya memang kan kita lihat dari indikator pembentukan modal tetap bruto ya, PMTB. Nah, itu adalah investasi. Memang kontribusinya cukup signifikan ya, sekitar 28-30% terhadap ekonomi Indonesia atau terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kita harus tahu bahwa memang investor dan pemerintah ya, entah itu dalam skema B2B atau G2G nanti atau government to government, itu harus melihat bahwa memang tren sekarang ini kita harus lihat gitu ya, kita tidak lagi mungkin fokus pada industri yang sifatnya secondary sector atau industri pengolahan. Saya tahu bahwa ada semacam pergerakan yang berbeda semenjak 2018. Ketika banyak investor itu mulai menanamkan modalnya, menanamkan uangnya di Indonesia itu dalam di sektor tersier atau sektor jasa. Dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, menurut saya itulah yang harus dilihat sebagai
peta atau pemetaan bagaimana kita harus memperbaiki diri di dalam negeri. Ya, ini bukan hanya untuk investor asing, tapi juga untuk investor dalam negeri terkait dengan bagaimana cara pengurusan, kemudian perizinan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ketika kita berbicara investasi ini kan sebenarnya masalahnya sudah satu persatu mulai diurai gitu ya, benang kusutnya ya gitu, dengan adanya satu pintu, ada OSS, ada lain sebagainya gitu ya. Tapi memang di sini satu hal yang memang harus terus menjadi perhatian walaupun memang kita sedang dibebani oleh krisis COVID-19 ini, menurut saya memang reformasi struktural tetap harus berjalan, reformasi birokrasi harus tetap berjalan. Jangan sampai akibat adanya COVID-19 ini mereka lupa akan tujuan-tujuan bagaimana caranya memudahkan investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi Indonesia. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus lebih baik lagi gitu ya. Menurut saya dengan adanya momen COVID-19 ini mungkin bisa menjadi exercise tersendiri bagaimana caranya mereka mengelola, bagaimana mereka berkolaborasi antara pusat dan daerah. Iya, itu dari sisi dalam ya Pak ya, dari Indonesianya sendiri. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 juga menjadi pertimbangan tidak ketika investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia lebih banyak menahan diri terlebih dahulu sehingga dari pertumbuhan investasi di sepanjang 2020 agak mengalami perlambatan begitu Pak Fajar. Mas Dev, sebenarnya kita bisa tahu bahwa perlambatan ekonomi itu sudah terjadi sejak 2018 akhir ya, ketika ada semacam populis, kebijakan populis gitu ya, ada semacam trade war gitu ya antara Amerika dengan China. Menurut saya memang ini ada sebagai runtutan serial gitu ya, dan ditutup dengan adanya COVID-19 membuat ekonomi global menjadi lebih lambat lagi. Nah, menurut saya memang di sini apa yang terjadi dalam skala global bisa kita bilang bahwa seluruh negara itu berusaha untuk mengurusi urusan dalam negerinya, atau dengan kata lain berusaha untuk melakukan inward looking gitu ya, dibandingkan mereka berusaha untuk mengekspansi modalnya ataupun asetnya ke luar negeri. Nah, menurut saya wajar ketika ada semacam penurunan ya realisasi investasi di kuartal kedua. Walaupun Kepala BKPM sendiri Pak Bahlil merasa bahwa di kuartal ketiga mungkin akan lebih baik. Nah, lagi-lagi ini tergantung dari bagaimana investor yang berasal dari luar negeri itu apakah mereka sudah cukup yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau apakah memang mereka sudah tidak ada masalah lagi di negaranya, karena tadi yang saya sebutkan sekarang itu fokusnya semuanya inward looking, untuk fokus di dalam negerinya sendiri, bukan untuk mengekspansi ke luar negeri. Ya, Pak Fajar, terakhir Pak, dengan kondisi perkembangan terkini baik dari sisi konsumsi kemudian juga dari sisi investasi, apakah CSIS sudah ada gambaran tidak Pak ini untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, kuartal keempat ataupun secara full year di 2020? Mungkin yang paling ditunggu atau yang dinantikan adalah kuartal ketiga. Apakah akan tetap negatif, Pak Fajar? Iya, awalnya kami ketika melakukan studi mandiri ya di awal kuartal ketiga, yaitu di bulan Juli dan Agustus, di awal Juli kita melihat bahwa memang ketika ada semacam bisa dibilang curi start semenjak Juni 2020 kemarin ada relaksasi dan mulai kegiatan ekonomi itu mulai bergerak. Kita tahu indeks purchasing manager index manufacturing udah mulai bergerak juga positif gitu ya, di kisaran angka 50. Indeks keyakinan konsumen juga sudah mulai membaik. Kita berharap memang awalnya kuartal ketiga ini ekonomi kita bisa tumbuh positif walaupun tumbuh positifnya 0,000 sekian seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana perkembangan penanganan dari sisi kesehatan, saya agak sedikit pesimis sedikit ya. Tapi kalau bisa, menurut saya sih mudah-mudahan masih bisa lebih baik dan mendekati 0%. Baik, Pak Fajar, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi ini Pak Fajar. Sehat selalu Pak Fajar.
Sehat-sehat selalu Mas Dev. Baik, ada Bapak Fajar Bahirawan dari peneliti dari CSIS dan perbincangan tadi market bersama kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.